Ini benar-benar menegangkan dan IWB sangat exciting karena pada akhirnya pembalap MotoGP sudah tiba di Lombok. Khususnya Marc Marquez yang baru saja tiba di sana. Dan ternyata baru tiba sudah sangat heboh. Baru saja IWB mendapatkan informasi dari berbagai kanal di media dimanapun itu, sampai semuanya nge-share ke Iwan Banaran bahwa Marc Marquez ternyata sudah tiba di Lombok, di Bandara Lombok yang langsung heboh Kang Mas. Marc langsung dirubung dan ini juga cukup mengejutkan sih sebenarnya. Kita seharusnya bisa tahan diri ya, jangan sampai para pembalap MotoGP merasa nggak nyaman karena IWB melihat Marc dikerubungin dan terlihat hampir tidak ada gap sama sekali. Jadi kita kan pada saat ini pada kondisi yang memang harus protokol kesehatan dijaga. Dan kita juga melihat ternyata Marc merasa agak bagaimana gitu, ada rasa takut ya sepertinya ya. Untungnya ada petugas yang langsung mencoba untuk memproteksi. Dan good news anyway, apapun itu Kang Mas, kita harus memastikan bahwa para pembalap MotoGP nyaman di Mandalika. Jadi teman-teman semuanya yang di Lombok ya, monggo kita harus kontrol, kita harus bisa lebih ya IWB tahulah excitingnya ketemu pembalap MotoGP, dan this is the first time datang ke Lombok dan ini suatu momen yang luar biasa. IWB paham itu, yang pasti harus membuat mereka nyaman. By the way, anyway ya, ini adalah konfirmasi sampai semuanya bahwa Marc Marquez sudah datang di di Lombok ya. Mandalika kan belum, karena schedule dari tes untuk MotoGP Mandalika itu pada tanggal 11 nanti hingga 13. Jadi selama 3 hari. Dan ini sebuah momen luar biasa, persiapan yang luar biasa, dan juga sampean harus tahu bahwa ternyata logistik atau ya kargo dari Sepang sudah mulai bergerak ke Lombok. Jadi semuanya pasti exciting dan para pembalap MotoGP juga exciting, merasa sangat penasaran karena satu ini adalah sebuah sirkuit yang totally baru, new sirkuit yang memiliki aspal yang dikatakan istimewa. Bahkan Jonathan Rea kemarin pada saat wet race, Rea memuji aspal di Mandalika. Jadi walaupun pada kondisi yang sangat basah, ternyata traksi aspal very good, dia bilang gitu. Jadi ini sebuah kondisi yang pastinya akan membuat para pembalap MotoGP penasaran. Dan karakter daripada track untuk Mandalika adalah fast corner. Jadi ini akan menjadi suatu momentum yang luar biasa pastinya, karena kita tahu bahwa para pembalap saat ini berusaha untuk meningkatkan cornering speed. Semua pembalap, semua tim saat ini membuat motor bagaimana cornering speednya Josh Gandos. Nah, ini kita mencoba untuk melihat kemarin ya. Jadi beberapa hari yang lalu pada saat tes MotoGP Sepang, semua tim saat ini berusaha memperbaiki problem pada musim kemarin. Contoh Honda totally berevolusi ya. Honda totally berubah total. RC213V tidak sama dengan kemarin. Semua berubah dari sasisnya, engine-nya, fairingnya berubah. Sama yang perhatikan ini, gambar ini, bagaimana perombakan yang dilakukan oleh HRC pada mesin mereka. Ini adalah mesin totally baru dan mesin ini dikatakan sebagai mesin yang revolusi. Jadi revolusi bukan hanya sentuhan sedikit, tapi revolusi total. Karena kita juga melihat dari posisi knalpotnya. Saya perhatikan saja posisi knalpot RC213V yang tidak lagi di bawah seat. Jadi tidak lagi di undertail. Ini sebuah kondisi yang cukup mengejutkan. Karena kita kenal bahwa RC213V selalu ya sejarahnya knalpotnya berada di bawah kolong seatnya. Tapi ternyata pada generasi 2022 ini tidak. Posisinya agak geser ke kanan, Jadi knalpot yang seharusnya kan satunya di kanan ya, dan satunya biasanya di kolong. Tapi untuk yang generasi baru ini ternyata tidak. Honda merubah posisinya di bagian kanan. Mereka bertujuan adalah untuk meningkatkan traksi ban belakang. Ini yang menjadi weakness kemarin dan saat ini mereka terus improve di sana. Menurut Marc Marquez, ternyata walaupun secara feeling traksi belakang sudah lebih baik, namun pada saat dia jajal, karena ini adalah totally new bike, dia merasa bahwa motor ada problem baru. Jadi setelah traksi belakang getting better, namun ternyata ada create problem baru, di mana front end atau traksi ban depan itu rasanya agak aneh, sehingga berpotensi sangat mudah untuk lost traction atau crash. Ini dialami Marc Marquez yang ternyata juga crash. Kemarin saya tahu kan dia crash 2 kali, kalau 2 atau 3 kali ya, pokoknya crash. Dan saat ini mereka ingin memastikan atau mereconfirm apakah di Mandalika nanti akan demikian. Tapi yang pasti secara power Marc Marquez tidak kecewa, the speed is there. Jadi mereka happy, dia happy.
karena ini semuanya kan masih baru, settingannya belum nemu lah pastinya, karena ini new bike dan bahkan fairingnya juga sekarang sudah doer, ada winglet yang doer. Ini memang Honda berusaha keras untuk meningkatkan daripada downforce-nya supaya lebih baik. Itu yang dikatakan oleh Honda secara general, dan ini adalah New Revolution, sebuah motor yang totally baru, bahkan bentuknya pun aneh ya. Kita ngelihat bentuknya nggak kayak Honda banget, jadi lebih apa ya? Lebih kayak ke Ducatian sih, katanya demikian ya. Jadi knalpot berbeda, fairing berbeda, engine berbeda, frame juga berbeda. Ya, kita akan lihat nanti di Mandalika. Kemudian sekarang kita fokus pada Aprilia. Aprilia ternyata lumayan mengejutkan karena kita tahu Alex Spargaro dan juga Maverick Vinales sempat nyodok di depan kemarin 1-2 luar biasa. Ini artinya apa? Bahwa Aprilia sudah semakin bagus. Aprilia ini memang berubah total juga dari sisi aerodinamikanya, dan mereka engine sih powerful karena dia sudah V4. Namun yang menjadi problem Aprilia adalah konsistensi. Biasanya Aprilia bagus ya, nyodoknya itu dia bisa nyodok mungkin 3-5 lap, 10 lap maksimal, kemudian mereka kedodoran di belakang. Jadi mereka harus berusaha bagaimana elektroniknya lebih sempurna, karena saat ini problemnya adalah banyak cepat habis, maka mereka tidak bisa pace-nya atau kecepatannya tidak bisa dijaga oleh mereka, sehingga pada akhir-akhir lap seringkali kedodoran dan di belakang setelahnya. Jadi disalip oleh para pembalap lain. Ini yang saat ini menjadi fokus mereka, dan Vinales mengatakan dan memastikan bahwa semua ilmu yang didapatkan di Yamaha tidak berlaku di Aprilia karena karakter V4 sangat berbeda dibandingkan dengan inline 4 Yamaha yang jinak. Jadi Yamaha itu memang terkenal jinak, Cak. Engine-nya tuh less power, tapi dia corner speed-nya bagus. Jadi di tikungan lebih cepat, rangkanya bagus, frame-nya bagus, namun dia less power. Jadi kalau power sih so-so lah. Jadi top speed-nya mungkin paling buncit untuk semua motor, namun corner speed-nya yang di atas rata-rata, dan saat ini hanya Suzuki yang bisa jabanin daripada Yamaha untuk corner speed-nya. Namun sayang, Suzuki kemarin sedikit lax untuk pengembangan, sehingga Suzuki di tahun ini berusaha bangkit. Jadi itu yang IWB dapatkan. Kemudian Ducati saya tahu bahwa Bastianini ya luar biasa. Bastianini menggunakan GP21 atau motor yang digunakan oleh Jack Miller ataupun Pecco tahun kemarin, dan ini sebuah motor yang dikatakan the best bike karena semua sisi, semua sektor itu very perfect. Namun kata Pecco, ini adalah motor yang sudah maksimal. Makanya di tahun ini Ducati juga berubah, mereka jajal komponen baru, kemudian juga ada revolusi yang juga lumayan signifikan kalau saya perhatikan, fairingnya berubah, bahkan knalpotnya juga berubah lebih panjang. Ini kita ngelihat bahwa ternyata Ducati berusaha memperbaiki corner speed. Jadi Ducati adalah the most stable bike. Jadi dikatakan bahwa Ducati adalah motor terbaik dan juga paling stabil untuk braking. Nah, ini dipertahankan oleh Ducati, namun untuk GP22 atau tahun 2022 ini, revolusi yang dilakukan oleh Ducati adalah bagaimana Ducati GP22 memiliki corner speed lebih baik dibandingkan dengan GP21. Dan ini memang belum terlihat, namun dari Pecco memastikan bahwa dia happy. Ya, kalau saya melihat di sini ya, untuk urutan kemarin ya, finishnya juga mungkin nggak top 3, tapi cukup baik untuk motor baru. Namun yang pasti Pecco mengatakan bahwa motor ini adalah motor new yang memiliki potensi lebih baik dibandingkan dengan GP21. Jadi dia harus adaptasi dulu, dia harus merasakan dulu. Yang pasti ini adalah new engine, new frame, new aerodinamika, komponen baru, dan dia harus merasakan setiap jengkal daripada feeling. Jadi kita ngelihat bahwa komposisi dari pembalap MotoGP ini bakal seru, dan sama harus tahu bahwa Yamaha saat ini berusaha keras untuk memperbaiki powernya. Jadi request Fabio Quartararo adalah Yamaha less power, jadi top speednya perlu ditambah, horsepowernya perlu ditambah. Dan di tahun ini Yamaha berusaha keras untuk itu. Fabio juga mengatakan dia lumayan kaget dengan Suzuki, kemudian juga Honda dan juga Ducati, di mana mereka merasakan atau Fabio merasakan terjadi improve yang cukup signifikan untuk di tes kemarin ya di Sepang. Jadi itu sekilas mungkin celotehan IWB, update dari Wan Banaran. Kalau kita dapat informasi lagi yang baru, nanti IWB share. Yang pasti motor-motor saat ini jangan dijadikan patokan untuk lap time-nya, karena para pembalap sedang merasakan jajal motor baru, komponen baru, semuanya dicoba, dan mereka akan memastikan performanya nanti di Mandalika. Dan saat ini, today, just now, pembalap MotoGP sudah mulai berdatangan di Lombok, yang termasuk Marc Marquez yang sudah juga datang barusan. Ya tadi sudah share di awal pembukaan video, dan ini akan ada 24 rider yang kemungkinan besar akan datang di Mandalika, di MotoGP Mandalika untuk tes. Dan mereka akan mengaplikasi sistem protokol kesehatan bubble ya. Jadi bubble itu
Kalau nggak salah ya, IWB kalau nggak salah itu adalah mereka memang tidak akan dikarantina lama karena mereka akan seperti diprotek ya, diprotek supaya tidak berbaur dengan lainnya. Jadi itu update Iwan Benar bersama semuanya. Welcome to Marc Marquez and another rider MotoGP, dan semoga saja Mandalika akan menjadi sebuah event yang luar biasa, sebuah event yang kita akan nantikan karena ini adalah sebuah sejarah ya, setelah mungkin kita bisa menggelar MotoGP di masa lalu, saat ini kita akan menantikan di Mandalika ya. Apapun itu Cak, IWB mungkin akan untuk tes mungkin IWB nggak bisa datang ke sana, tapi kita akan berusaha keras di MotoGP nanti event di bulan Maret. Semoga Iwan Banaran bisa masuk ke belakang pedok sehingga sampean terpuaskan penasaran sampean terhadap MotoGP rider, MotoGP komponen, MotoGP preparation, sehingga sampean akan terpuaskan itu Cak ya dari Mandalika. IWB mohon maaf kalau terlalu panjang, IWB pada sampai buru-buru ini biar sampean nggak terlalu panjang. Tapi yang pasti kalau sampean suka video ini, ojo lali Kang Mas sampean like, share dan subscribe, dan ojo lali Kang Mas sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.